Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gipsum, proses pembentukan dan manfaatnya. Apa itu gipsum? Gipsum merupakan salah satu mineral dengan kadar kalsium yang cukup tinggi dan mendominasi kandungan mineralnya. Gipsum adalah salah satu mineral yang proses terbentuknya akibat dari proses penguapan, di mana proses terbentuknya merupakan hasil dari pengendapan air laut ataupun danau yang kaya akan garam. Endapan gipsum paling banyak ditemukan di antara lapisan batu gamping, batu pasir, batu lempung, ataupun dalam bentuk lensa-lensa dalam satuan-satuan batuan sedimen. Kata gipsum berasal dari kata kerja dalam bahasa Yunani yang artinya memasak. Disebut memasak karena di daerah Montmartre, Paris, pada beberapa abad yang lalu, orang-orangnya membakar gipsum untuk berbagai keperluan, dan material tersebut kemudian disebut dengan plester dari Paris. Orang-orang di daerah ini juga menggunakan gipsum sebagai krim untuk kaki, sampo, dan sebagai produk perawatan rambut lainnya. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah contoh gipsum. Gipsum yang paling umum ditemukan adalah jenis hidrat kalsium sulfat dengan rumus kimia CaSO4 2H2O. Gipsum adalah salah satu dari beberapa mineral yang teruapkan. Contoh lain dari mineral-mineral tersebut adalah karbonat, borat, nitrat, dan sulfat. Mineral-mineral ini diendapkan di laut, danau, gua, dan di lapisan garam karena konsentrasi ion-ion oleh penguapan. Ketika air panas atau air memiliki kadar garam yang tinggi, gipsum berubah menjadi basanit atau juga menjadi anhidrit. Dalam keadaan seimbang, gipsum yang berada di atas suhu 108 derajat Fahrenheit atau 42 derajat Celcius dalam air murni akan berubah menjadi anhidrit. Gipsum terbentuk dalam kondisi berbagai kemurnian dan ketebalan yang bervariasi. Gipsum merupakan garam yang pertama kali mengendap akibat proses evaporasi air laut, diikuti oleh anhidrit dan halit. Ketika salinitas makin bertambah, sebagai mineral evaporit, endapan gipsum berbentuk lapisan di antara batuan-batuan sedimen batu gamping, serpi merah, batu pasir, lempung, dan garam batu. Serta sering pula berbentuk endapan lensa-lensa dalam satuan-satuan batuan sedimen. Menurut para ahli, endapan gipsum terjadi pada zaman Permian. Endapan gipsum biasanya terdapat di danau, laut, mata air panas, dan jalur endapan belerang yang berasal dari gunung api. Apa saja manfaat gipsum? Yang pertama, gipsum yang belum mengalami kalsinasi dipergunakan dalam pembuatan semen Portland dan sebagai pupuk. Jenis ini meliputi 28% dari seluruh volume perdagangan. Yang kedua, gipsum yang mengalami proses kalsinasi sebagian besar digunakan sebagai bahan bangunan, plester Paris, bahan dasar untuk pembuatan kapur, bedak, untuk cetakan alat keramik, tuangan logam, gigi, dan sebagainya. Jumlah tersebut meliputi 72% dari seluruh volume perdagangan. Gipsum sebagai perekat mineral mempunyai sifat yang lebih baik dibandingkan dengan perekat organik karena tidak menimbulkan pencemaran udara, murah, tahan api, tahan deteriorasi oleh faktor biologis, dan tahan terhadap zat kimia. Gipsum memiliki banyak kegunaan sejak zaman prasejarah hingga sekarang, yaitu yang pertama, drywall, yang kedua, bahan perekat, yang ketiga, penyaring, dan sebagai pupuk tanah. Di akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, gipsum Nova Scotia atau yang lebih dikenal dengan sebutan pleister digunakan dalam jumlah yang besar sebagai pupuk di ladang-ladang gandum di Amerika Serikat. Yang keempat, campuran bahan pembuatan lapangan tenis. Yang kelima, sebagai pengganti kayu pada zaman kerajaan-kerajaan,
Contohnya, ketika kayu menjadi langka pada zaman perunggu, gipsum digunakan sebagai bahan bangunan. Yang keenam, sebagai pengental tofu. Yang ketujuh, sebagai penambah kekerasan untuk bahan bangunan. Yang kedelapan, untuk bahan baku kapur tulis. Yang kesembilan, sebagai salah satu bahan pembuat Portland semen. Yang kesepuluh, sebagai indikator pada tanah dan air. Dan yang kesebelas adalah sebagai agen medis pada ramuan tradisional Cina yang disebut Sigao. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah contoh gipsum. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.